Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Ganjaran Kesetiaan. Bacaan kita terambil dari kitab Yosua 14 ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah 12 orang pengintai Israel menunaikan tugas mereka di negeri Kanaan, hanya Kaleb dan Joshua yang tidak gentar pada orang enak yang berbadan raksasa itu. Mereka mendesak agar rakyat jangan takut kepada penduduk Kanaan. Asalkan bersandar kepada Allah, mereka pasti dapat menaklukkan negeri yang berlimpah susu dan madu itu. Waktu itu Kaleb baru berumur 40 tahun, dan Allah memuji dia. Di dalam Bilangan 14 ayat 24 dicatat demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Sesungguhnya negeri perjanjian Kanaan itu sudah di depan pelupuk mata. Bila orang Israel percaya kepada Allah, mereka akan dengan mudah memperoleh negeri itu. Tetapi mereka berhati jahat karena tidak percaya. Hal ini menimbulkan murka Allah, dan Allah lalu menghukum mereka sesuai dengan jumlah hari mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya mereka harus berjalan memutar untuk masuk ke negeri Kanaan yang sebetulnya cukup dalam waktu kira-kira 11 hari saja. 40 tahun kemudian, bangsa Israel akhirnya dapat masuk ke negeri Kanaan. Tiba saatnya tanah negeri itu dibagi-bagikan ke semua suku Israel. Pada waktu itu, Kaleb sudah berusia 85 tahun. Menurut ukuran orang zaman sekarang, orang yang berumur 85 tahun sudah tua renta, tidak lagi kuat dan tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Namun Kaleb yang sudah berumur 85 tahun itu memohon kepada Yosua agar mengizinkan dia memimpin penyerangan ke Hebron yang sangat sulit karena merupakan kediaman suku Enak yang raksasa itu. Sesungguhnya itulah yang dilakukan oleh seorang pemimpin Israel yang bernama Kaleb. Seorang pemimpin yang hidup sejaman dengan Musa dan Yosua. Ia ceritakan ialah tentang Tuhan, bukan keberhasilan dan kesuksesannya. Kaleb tidak membanggakan kehebatan masa lalunya, tetapi ia senantiasa mengarahkan pandangannya pada kesetiaan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Selama 45 tahun, Kaleb mengalami pemeliharaan Tuhan sejak ia masih muda hingga di masa tuanya. Kaleb berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Tuhan sangat menghargai orang yang senantiasa menceritakan pribadinya. Memuliakan nama Tuhan dan menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Fokus hidup Kaleb mengacu pada janji Tuhan. Yosua sangat menghargai iman Kaleb, dan atas nama Tuhan, Yosua memberkati Kaleb ini sebagai upah dari ketekunan dan kesetiaan Kaleb. Yosua 14 ayat 13 berkata demikian. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kehidupan Kaleb ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun kita. Usia bukanlah penghalang bagi seseorang untuk melayani Tuhan. Hal ini sudah ditunjukkan Kaleb. Di usia yang tidak lagi muda, ia tidak menjadi lemah, melainkan tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Oleh karena ketekunan dan kesetiaannya, Tuhan juga menyatakan kasih setianya kepada Kaleb. Tuhan memberikan apa yang dijanjikannya kepada Kaleb. Yosua 14 ayat 14 berbunyi demikian. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Amin.